Halo Jun, kembali lagi di channel Star Smile 137. Nah, kali ini kita akan bahas bagian depan ya, karena ini piston sudah jadi, udah kita bubut ya. Dan ini hasilnya untuk diameter lebar domnya ya. Nah, di sini bisa dilihat diameter lebar domnya. Nah, kisaran segitu ya untuk lebar domnya. Nah, untuk tingginya kita nggak tinggi-tinggi ya, karena untuk kalian. Nah, tingginya kurang lebih segini nih. Kita ukur lagi biar lebih jelas ya, biar lebih pas. Nah, ini tinggi domnya. Nah, ukurannya segini. Nah, di sini kita akan modif piston ya, sama flapnya juga. Nah, untuk piston standarnya seperti ini. Kita lihat pengukuran yang kemarin kita lakukan, apakah sama atau tidak dengan piston standar. Nah, untuk piston standar KPH ya, tengahnya itu agak ke dalam ya. Nah, seperti ini. Untuk yang standarnya beda jauh ya. Nah, untuk di sini untuk bagian headnya, nah klepnya kita akan gerinda ya, kita akan modif biar sedikit memperindah juga untuk klepnya. Nah, nanti ininya kita gerinda ya. Langsung saja eksekusi. Nah, di sini saya menggunakan bor ya untuk klepnya dan gerinda. Nah, lakukan ini sampai yang kita inginkan. Untuk penggerindaan jangan terlalu tipis ya, karena cukup beresiko juga. Kita pakai aturan untuk gerinda ini. Kalau budget berlebih bisa aja ke tukang bubut ya, biar lebih rapi, biar lebih enak dipandang juga. Kalau kita sih budget minim, jadi sebisa mungkin kita garap dan kita memaksimalkan budget saja ya. Nah, terus kita gerinda seperti ini. Nah, sudah kita inginkan ya bentuknya atau ukurannya, baru kita lanjut ke bagian penghamplasan ya. Kalau sudah digerinda ini, biar lebih halus lagi, biar lebih kinclong lagi, kita pakai amplas ya. Nah, sudah seperti ini kita amplas. Nah, udah dirasa cukup. Lanjut kita amplas. Gosok terus sampai mengkilap ya. Hati-hati panas karena sudah digerinda ya. Nah, untuk selanjutnya ini bagian piston yang kita udah porting ya. Bagian pinggir kita porting, kita hilangin sedikit tonjokan yang ada di pinggir ya, karena sebelumnya itu tidak seperti ini. Untuk pantat kita papas, untuk dalamnya kita papas dikit. Nah, untuk bagian sini kita papas kurang lebih 1 mili ya untuk pemapasan pantat pistonnya, karena kita ngikutin ukuran piston standarnya. Nah, untuk hasilnya klep yang tadi kita udah gerinda seperti ini, lumayan kinclong ya finishingnya karena menggunakan amplas. Nah, untuk bagian headnya ya, untuk squeeze-nya seperti ini diberi nut ke kisaran
atau 02 ya, karena saya nggak ukur. Nah setelah itu kita cuci, kita pasangin bagian headnya ya, kita rakit. Nah di sini kita akan pasang klep beserta seal klepnya ya. Di sini saya menggunakan seal klep original ya. Kita pasangkan. Nah kita buka dulu dari kemasannya dua-duanya. Nah setelah itu kita kasih pelumas ya, atau kasih oli sedikit saja, jangan banyak-banyak. Lalu kita pasangkan ke bagian botolan klepnya ya. Satu lagi, jangan lupa kasih oli, lalu kita pasangkan. Nah untuk pemasangan seal klep ini hati-hati, jangan miring ya. Kita harus telaten atau teliti untuk pemasangan seal klep. Nah setelah seal klep terpasang, kita akan pasang klepnya ya. Awas, hati-hati jangan sampai kebalik klep in dan egg-nya ya. Nah kita pasang. Setelah kita coba lancar, oke, kita lanjut pasang yang satunya lagi. Jangan lupa bersihkan bagian seating ya, karena suka ada kotoran atau debu yang mengganjal yang membuat kompresi itu bocor ya. Nah kita tahan bawahnya menggunakan alat, lalu kita pasang retainernya ya. Ini langkah-langkah dasar ya untuk pemasangannya. Nah kita cukup tekan aja seperti ini sampai kuku klepnya atau kancingannya itu masuk ya ke klepnya atau pas ke retainernya. Nah, untuk pemasangan perklepnya juga yang ada warnanya disimpan di bagian atas ya, seperti ini. Nah cara yang sama kita lakukan seperti tadi ya. Kita pasangkan retainernya, lalu kita pasang kuku klepnya. Nah sudah rata, kita baru tekan menggunakan alat atau apa saja ya. Yang penting retainer dan kuku klepnya itu masuk ke klep atau pas. Nah penampakannya kita cek-cek dulu untuk bagian klepnya. Nah untuk bagian head juga ya, untuk pistonnya di sini terkendala mentok ke busi. Nah untuk teman-teman yang mau berap KPH dan ingin menggunakan piston yang jenong, nah perhatikan ini ya. Nah di sini itu si businya itu mentok ke piston ya, jadi kita harus lubangin bagian pistonnya. Tuh lihat, bisa dilihat kan mentok. Nanti ada dua atau iya kalau nggak salah dua cara kita lubangin pistonnya ya. Untuk area businya kita tandain, bisa juga kita ganjal ring di bagian businya. Nah untuk ini, untuk si Suprabah ini, jadi pistonnya tetap dicoak, dilubangin ya, untuk mengatasi itu. Nah dikasih ring juga untuk di bagian businya 3 biji ya, jadi businya dikasih ring lagi
3. Jadi ini dua-duanya dipakai. Kenapa kok pakai ring? Karena pistonnya tipis. Di sini kita mengakalinya seperti itu supaya tidak mentok ya. Pistonnya kita coak untuk busi, bagian businya. Nah, dan untuk businya kita kasih ring lagi 3. Untuk videonya cukup sekian ya. Next kita update lagi di part selanjutnya. Oke, terima kasih.